Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Govipat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rumus trigonometri sudut rangkap. Ini merupakan bagian pertama. Ada beberapa soal yang akan kita bahas dan nanti ada beberapa part kedua dan selanjutnya untuk membahas pembahasan soal mengenai sudut rangkap yang berbeda dengan bagian pertama ini. Jadi untuk pertama ini langsung saja kita bahas materinya. Di sini ada rumus yang perlu kita ingat dulu, yaitu ada sin 2A, yaitu di sini jadinya kalau ditanya sin 2A jadinya 2 sin A dikali cos A gitu ya. Ini yang rumus yang kita gunakan. Alfa di sini atau A ini boleh diganti dengan X atau Y, yang ikut aja ya. Nggak masalah, nggak selalu harus alfa atau A di sini gitu. Kemudian cos 2A itu ada 3 rumus. Yang pertama yang ini bisa gunakan, jadi cos 2A jadinya cos 2 alfa dikurangi sin 2 alfa. Atau yang kedua, nanti misalnya di soal cuma diketahui sin, maka gunakan rumus yang kedua ini, yaitu 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Atau yang diketahui di soalnya cuma cos, maka gunakan rumus yang ketiga, yaitu 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Ini rumus yang ketiga. Jadi pilih salah satu di antara 3 ini ketika yang ditanya cos 2 alfa, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau tan 2 alfa ya ini rumusnya 2 tan alfa per 1 kurang tan kuadrat alfa. Oke, untuk lebih jelas kita lanjut pada pembahasan soalnya. Oke, di sini diketahui cos alfa sama dengan 1/4. Yang diketahui cuma cos ya. Yang ditanya yang A yaitu cos 2A. Oke, kita lihat tadi cos 2A itu kan punya rumus 3 buah. Kita cek rumusnya, apa saja rumusnya. Oke, di sini kalau kita gunakan rumus yang pertama ini, sinnya belum diketahui gitu ya, maka nggak bisa. Yang kedua, yang diketahui cos, bukan sin. Sin belum diketahui, maka yang kita gunakan rumus yang ketiga ini. Nah, oke, berarti jadinya yang A jawab yang A, cos 2A sama dengan cos 2A itu kan yang kita gunakan tadi 2 cos 2 alfa, cos kuadrat alfa, karena kenapa yang diketahui soalnya cuma cos A gitu ya. Berarti jadinya 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1 sama dengan 2 cos A-nya berapa? Cos A-nya 1/4, karena di sini kuadrat berarti jadinya 1/4 kuadrat dikurang 1 sama dengan 2 tetap 1/4, berarti jadinya 1/16 gitu ya. Kuadrat 1/16 kurang 1 kuadrat 1, 4 kuadrat ya 16 sama dengan 2 dikalikan ke dalam jadinya 2/16 dikurangi 1 ini kan sama dengan 1/1, sehingga kita samakan penyebutnya, kali aja 1 kali 16 16, kemudian kali silang 1 kali ke 2 2, kemudian 16 kali 1 yaitu min 16. Oke, sama dengan 2 dikurang 16 yaitu min ya. Min 14/16 gitu. Min 14/16. Ini kan bisa diperkecilkan jadinya sama-sama dibagi 2, yaitu jadinya min 12 7 ya, bukan 12, sama-sama dibagi 2 7. Oke. Kemudian 16 bagi 2, 8. Min 7/8. Selesai. Kok nilainya min? Kan di sini sudut lancip katanya. Sudut lancip itu kan seharusnya positif semua. Iya, karena yang ditanyakan 2A. 2A. Kalau misalnya di sini misalnya 60, maka kalau 2A berarti jadinya 2 kali 60. 2 kali 60 ya 120 gitu ya kan. Makanya peradakan 2, maka negatif juga nilainya kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi jangan bingung, cuma dia dikatakan sudut lancip kan cuma A, bukan 2A. Kalau lancip dikalikan 2 bisa jadi tumpul jadinya gitu ya. Ini untuk yang A-nya udah dapat, selesai. Kemudian yang B, kita cari yang B. Sebentar. Kita hilangkan dulu rumusnya. Yang B ya. Sin 2A. Sin 2A kan udah ada rumusnya di sini ya. Udah ada rumusnya di sini. Sin 2A. Nah, jadi nanti kita hilangkan aja rumusnya biar punya ruang kita untuk jawab. Oke.
Oke, kita lanjut pada soal yang B. Yang B cos 2A tadi kan kita butuh 2 sin A cos A gitu ya. Di sini cos udah ada, sin belum ada. Bagaimana kita mencari sin? Kan sin 2A tadi, sin 2A ya, sin 2A dikurang tan ya, tan A. Oke, tan kan belum diketahui juga, maka harus cari juga dulu. Sehingga ini kan bisa kita carinya dengan apa? Sin 2A itu kan sama dengan 2 kali sin A kali cos A. Kemudian dikurang tan gitu ya. Tan A gitu ya. Tan udah ada, sin udah ada, cos udah ada. Sehingga kita harus mencari nilainya aja dulu. Oke, bikin segitiga siku-sikunya. Bikin segitiga siku-siku. Sudut lancip ya, maka semuanya positif. Ini A-nya. Oke. Di sini udah ada cos alfa, cos A. Cos A itu kan depan, samping per miring. Sampingnya, berarti sampingnya dekat A ini 1. Miringnya itu berada di depan sudut siku-siku di sini, yaitu 4. Oke, gitu. Sehingga untuk mencari sin itu kan depan per miring. Depannya belum ketahui, sehingga kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Kita misalkan yang tegak ini sama dengan Y ya. Y sama dengan Pitagorasnya, kalau sisi miring yang bukan ditanya, maka dikurang. Yaitu sisi miring dikurang sisi lainnya. Berarti jadinya 4 kuadrat kurang 1 gitu ya. Berarti sama dengan akar kuadrat juga ya. 4 kuadrat 16 dikurangi 1 kuadrat ya 1 sama dengan akar 16 kurang 1 yaitu 15. 15 akar 15 nggak ada, berarti tetap saja akar 15. Oke. Berarti kita dapatkan sinnya apa? Cos udah ada, berarti sin A sama dengan depan per miring. Depannya akar 15. Ya, di sini depannya, ini sudah A, depannya 15. Per miringnya 4 tadi. Oke. Kalau tan A sama dengan depan per samping. Depannya akar 15. Sampingnya 1. Berarti akar 15 per 1 sama saja ya. Akar 15 saja. Oke, ini ya. Oke, setelah dapat begini, tinggal kita cari aja nilainya. 2 sin A. Sin A tadi udah dapat akar 15 ya. Akar 15 per 4. Kemudian cos A. Cos A udah ada di 1 per 4. 1 per 4. Dikurang tan A. Tan A itu kan akar 15 ya. Akar 15 tadi kan per 1, karena di sini punya penyebut, kita bikin aja penyebut ya di sini per 1 ya. Kalau nggak ada penyebut berarti per 1. Sama dengan kita kali aja 2 kali akar 15, 2 akar 15 kali 1 ya tetap saja 2 akar 15 per 4 kali 4. Oh iya, 4 kali 4 16 kurang akar 15 per 1. Di sini kan bisa dicoret nih, sama-sama bagi 2, berarti jadinya 2 habis, tinggal akar 15, kemudian 16 dibagi 2, 8, dikurang akar 15 per 1, sama dengan, di sini kita samakan penyebutnya, berarti per, kalikan dulu, 8 kali 1, 8, dan 1 kali 15, akar 15, dan 8 kali min akar 15, min 8 akar 15, sama dengan, berarti di sini 1 ya, 1 depan ya. Jadi kalau mengurangi akar itu sama dengan mengurangi 2x tambah 3x gitu ya. 2x kurang 3x sama aja. Jadi yang kita kurangi itu angka di depan akarnya. Dengan syarat akarnya harus sama boleh. Akar 15 dengan akar 15 maka bisa dikurangi dan ditambah. Kalau misalnya kayak gini 2 tambah akar misalnya kayak gini 2 akar 3. 2 akar 3 dikurangi dengan 3 akar 6. Nggak boleh karena akarnya berbeda. Nggak boleh dikurangi. Yang boleh itu kalau di sini akar 3, di sini juga harus 3 akar 3, baru boleh dikurangi seperti itu atau ditambah. Maka ini boleh dikurangi karena sama-sama akar 15. Ini 1 kurang 8 yaitu min 7. Min 7 akar 15 per 8. Selesai. Oke, ini soal yang pertamanya. Kita lanjut soal yang kedua. Sebelum kita lanjut, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar. Oke, sin A sama dengan P. P ini kan sama dengan per 1 gitu kan, karena sin A itu kan depan per miring, depannya P, miringnya 1, berarti P per 1 ya. Jadi jangan kejebak, oh kok nggak bisa ya, kita butuh sin 2A. Sin 2A itu kan, sin 2A tadi kan rumusnya 2 kali sin A kali cos
A gitu. Sin A kali cos A. Sehingga sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Gini, kita butuh cos, maka bikin segitiga juga seperti tadi gitu. Bikin segitiga di sini. Kita diketahui sin A ya, sin A ini yang kita ketahui. Berarti kita bikin segitiganya, boleh kayak gini, oke. Oke, sin A. Berarti sin A itu kan depan per miring. Kok P saja gitu ya, nggak ada pakai per. Kalau nggak ada per seperti ini, kita munculkan saja pernya cuma per 1 gitu. P per 1 kan ya tetap P. Berarti depannya P, miringnya 1. Oke, depan sudut di sini P. Berarti miring di depan siku-siku 1. Sehingga sampingnya apa? Kita cari. Berarti kita misalkan aja X ya. X sama dengan akar. Oke, kalau bukan miring ditanya berarti kurang ya. Berarti 1 kuadrat dikurang P kuadrat sama dengan akar 1 kurang P kuadrat. Nggak bisa dikurangi. Berarti di sini jadinya akar 1 kurang P kuadrat gitu. Oke, berarti kita butuh cos ya. Berarti cos A sama dengan sampingnya akar 1 kurang P kuadrat per miringnya 1. Berarti per 1 itu nggak perlu. Berarti cos A itu sama juga artinya akar 1 kurang P kuadrat. Oke, udah tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan ini. 2 kali sin A-nya itu tadi udah ada yaitu P kali P. Kemudian kali lagi dengan cos A. Cos A tadi kita dapatkan akar 1 kurang P kuadrat. Akar 1 kurang P kuadrat. Oke, sama dengan ini 2 kali P ya tetap 2P. Kali lagi akar ya tetap disatuin kayak gini aja. 1 kurang P kuadrat. Udah selesai. Gitu. Sin A sama dengan 2P. Akar 1 kurang P kuadrat. Oke, sudah selesai. Nomor 2, lanjut nomor 3. Di sini ada diketahui sin kuadrat alfa ya, jawab oke. Oke, di sini diketahui sin. Sin tadi kan sin saja, kalau berarti untuk mencari cos 2 alfa, kan kita punya rumus 3 tadi. Berarti yang kita pilih yang punya sin saja. Kalau punya sin saja berarti 1 kurang 2 cos kuadrat. Bukan ya. 2 kurang sin. Mohon maaf salah. 1 kurang 2 sin ya. Sin kuadrat alfa. Kenapa nggak menggunakan cos? Karena data yang diketahui cuma sin gitu. Sin. Kalau untuk menggunakan cos maka diketahui juga cos. Maka kalau misalnya menggunakan cos juga kita harus cari cos lagi, repot-repot kan cari cos. Jadi langsung saja gunakan rumus yang ini yang menggunakan sin tanpa mencari cos lagi gitu. Berarti jadinya sama dengan 1 tetap dikurang 2 sin kuadrat. Sin kuadrat udah diketahui yaitu 25 per 126. Berarti kali 25 per 169 gitu ya. 169. Oke, sama dengan kok nggak dikuadrat? Karena sini sin kuadrat diketahui bukan sin saja. Kalau sin saja baru dikuadratkan seperti itu. Ini kan sin. Oke, jadinya 1 kurang 2 kali 25. Jadinya 50 per 169. Ini kan per 1, maka jadinya kalikan aja. Berarti 169 penyebutnya kali silang 169 kali 1 169, kemudian 1 dikali ke 50, berarti min 50. Sama dengan 169 dikurangi 50, berarti 149 ya. 149 per 169, selesai. Kalau bisa disederhanakan sama-sama dibagi silahkan ya, 169. Bagi berapa, bagi 2 atau bagi 3 silahkan. Oke, yang A-nya udah selesai. Kita lanjut yang B-nya. B. Oke, B sama dengan tan ya. Tan yang diketahui. Tan 2A. Rumus tan tadi sama dengan apa? Yaitu 2 tan alfa. 2 tan alfa per 1 kurang tan kuadrat alfa, seperti ini. Nilai tannya belum diketahui. Bagaimana caranya? Ya caranya di sini sebenarnya bisa juga ya. Sin 2A per cos 2A bisa juga. Cuma ini diakarkan begini ya.
Nanti saya kasih tahu caranya. Kita cari cara ini dulu. Kita lihat di sini tan 2a ya, kita butuh tan ya. Yang kita punya sin kuadrat sin kuadrat a sama dengan 25 per 169. Yang kita butuh sin a untuk mencari segitiga siku-siku tadi ya. Maka hilang kuadratnya, jadinya sin a sama dengan, maka kanan muncul akar 25 per 169. Maka sin a sama dengan akar 25 yaitu 5, akar 169 yaitu 13 gitu ya. Oke. 5 per 13. Nah, itu tinggal kita bikin segitiga siku-sikunya lagi. Segitiga siku-sikunya. Oke, ini siku-siku. Di sini A-nya. Sin itu kan sama dengan depan per miring. Depannya 5. Miringnya akar 13 ya. Maka kita cari lagi yang sampingnya. Berarti X sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Sama dengan akar 169 dikurangi dengan 25 sama dengan akar 144 ya. 169 kurang 25 yaitu 144 sama dengan 12 akar. Berarti 12 di sini, sehingga kita dapat tannya. Nah, kita bisa mencari tannya apa? Tan A sama dengan depan per samping. Depannya 5, sampingnya 12. Berarti 5 per 12 tannya. Setelah itu tinggal substitusi aja. Berarti tan 2A sama dengan 2 kali tan A ya. Tan A tadi 5 per 12 kali 5 per 12. Oke. Per 1 kurang. Ya, 1 kurang. Tunggu bentar. Oke. 1 dikurang 5 per 12 kuadrat. Sama dengan. Oke. 2 kali 5 yaitu 10 per 12. Per 12 per, oke, 1 dikurang, kalau dikurangkan jadinya 25 per 169. Oke, ini kan per 1. Oke, tinggal kita samakan aja penyebutnya. Kita samakan penyebutnya, berarti sama dengan ya. Nah, ini bisa disederhanakan, yaitu sama-sama bagi 2, yaitu jadinya 5 per 6 ya. 10 bagi 2 5, 12 bagi 2 6. Kemudian ini sama penyebutnya, jadi per 169, kemudian dikali silang aja, berarti 169 dikurangi dengan 25, kemudian sama dengan 5 per 6 tetap, per 169 dikurangi 25 yaitu 144. Oke, per 169. Sehingga ini bisa kita selesaikan jadinya ya 5 per 6 ya. Tulis 5 per 6 dulu. Kemudian tanda bagi ini diubah jadi tanda kali. Kemudian penyebut di bawah ini dibalik. Jadinya 169 per 144. Oke. Berapakah hasilnya? Silahkan teman-teman coba kali 5 kali 109. Kemudian 144 kali 6. Nah, kali dapat hasilnya di sini. Oke, selesai. Seperti itu. Oke, atau nanti misalnya ya, saya hapuslah di sini aja ya. Oke. Misalnya sin 2A dengan cos 2A-nya udah diketahui, maka bisa menggunakan itu ya. Di sini kan cos 2A aja, sin nggak ada. Tan 2A sama dengan sin 2A per cos 2A. Jadi kalau diketahui sin 2A dengan cos 2A-nya, boleh langsung di sini aja, nggak perlu pakai rumus ini gitu. Oke, kita lanjut. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Lanjut yang keempat. Oke, yang keempat kita munculkan aja dulu rumusnya biar bisa kita analisa nantinya. Oke. Ya, di sini yaitu ada 2 sin kuadrat. Kita misalkan aja ini sebagai alfa gitu ya. Berarti 2 sin alfa. Di sini yang punya 2 sin alfa yang ini. Berarti kita gunakan cos 2 alfa ya. 2 sin alfa berarti jadinya
cos 2 alfa sama dengan 1 kurang 2 sin alfa. Yang kita mau cari yaitu nilai kuadrat ya. Yang mau kita cari yaitu 2 sin kuadrat alfa ini. Maka pindah ke kiri. Berarti jadinya 2 sin kuadrat alfa sama dengan ini pindah ke kanan. Berarti jadinya 1 tetap dikurang cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang alfanya tadi kan 67,5. Berarti jadinya cos 2 kali 67,5 sama dengan 1 kurang cos 135 sama dengan 1 kurang cos 135 itu sama dengan min setengah. Oke, min setengah akar 2 sama dengan 1 min bertemu min plus tambah 1/2 akar 2. Samakan penyebut ya, per 1 di sini. Berarti per 2. Oke, 2 kali 2, kemudian 2 kali 1, 2, kemudian 1 kali 1, 1 akar 2. 1 kali 1 akar 2 ya 1 akar 2, akar 2 saja. Berarti ini hasilnya. Atau boleh juga per 2 ini kita pisahkan jadinya 1/2. Yang di dalam kurung 2 tambah akar 2. Selesai. Oke. Silakan kalau misalnya ada langkah-langkah yang masih bingung, boleh ditanyakan lagi. Nanti insya Allah akan kita bahas kembali. Oke, seperti biasa, ada beberapa soal yang kita bahas. Silakan teman-teman coba untuk menyelesaikan soal-soal ini. 2 soal ini semoga nanti untuk mengasah teman-teman, kemampuan teman-teman semua ya, untuk menyelesaikan soal rumus trigonometri sudut rangkap. Ya, saya rasa cukup untuk video kali ini. Silakan mengasah kemampuan teman-teman dengan cara menyelesaikan soal latihan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.